Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memahami Apa Itu Doa, bagian pertama. Saudara, saya percaya setiap orang pasti pernah mendengar kata doa. Sering mengucapkan, bahkan tidak sedikit yang melakukan. Apalagi orang Kristen. Kan begitu, saudara? Tetapi, apakah semua orang yang berdoa memahami apa itu doa? Hal ini sangat penting, apalagi bagi kita orang percaya. Tentu supaya kita bisa berdoa dengan benar. Saudara, dalam bahasa Yunani, kata berdoa adalah prosekomai, yang berarti harapan dan keinginan yang kuat ke depan, atau harapan dan keinginan yang sangat kuat di waktu mendatang. Terkait akan hal ini, kita harus tahu bahwa orang-orang Yahudi sangat kuat dalam hidup keberagamaannya. Yang namanya berdoa itu merupakan kegiatan sehari-hari yang sangat kuat mewarnai hidup mereka sebagai bangsa yang religius. Hal yang menarik adalah bahwa sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ia sempat mempercakapkan hal berdoa. Dalam Matius 6 ayat 6-8 dituliskan demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, dari sini kita akan belajar memahami apa itu doa. Sangat jelas, Tuhan Yesus menasihati para murid-Nya agar tidak berdoa seperti sikap doa orang-orang Yahudi yang dikatakan Tuhan sebagai munafik. Betul, saudara, mereka berdoa sengaja berdiri di rumah ibadah atau di tikungan jalan supaya dilihat orang. Juga mengulang-ulang doanya bertele-tele, dikatakan seperti orang tidak mengenal Allah. Itulah sikap-sikap yang salah dalam berdoa. Jadi, Tuhan Yesus membandingkan cara berdoa orang Yahudi yang menyembah Allah yang benar, tetapi caranya seperti orang yang tidak mengenal Allah, atau dengan cara seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, dari sini kita temukan pelajaran berharga tentang doa. Saudara, berdoa bukan sekedar ritual atau upacara, tetapi berdoa adalah sebuah percakapan atau dialog antara dua pribadi. Jadi tidak heran kalau Tuhan Yesus mengajarkan apabila kamu berdoa, masuklah ke tempat tersembunyi. Matius 6 ayat 6. Artinya apa? Artinya yang penting kita dapat berdialog dengan Tuhan semesta alam. Orang yang berdoa di tempat tersembunyi menunjukkan keseriusannya berurusan dengan Tuhan yang menjadi tujuan doanya atau kawan bicaranya. Sedangkan orang yang berdoa di depan umum supaya kelihatan orang, nah sebenarnya tidak serius berdialog dengan Tuhan.
Di balik aksi doanya bisa jadi ada niat pamer. Sedangkan doa yang bertele-tele seperti orang munafik memberi kesan tidak adanya hubungan percakapan atau tidak ada hubungan komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak. Doa yang bertele-tele seolah-olah suatu mantra dan kata-kata berkhasiat dari satu pihak ke pihak yang lain secara searah atau monolog. Kalau dalam bahasa Yunani, bertele-tele itu batologeo, artinya mengoceh secara melelahkan atau membosankan. Seringkali orang yang berdoa dengan mengulang kata-kata tanpa perasaan dan tanpa pengertian. Kata bertele-tele menunjukkan perkataan searah yang tidak ada artinya. Dalam dialog perjumpaan antara dua pribadi, setiap kata dalam percakapan itu haruslah punya arti agar menjadi jembatan yang menyambung kedua pribadi itu. Begitu juga kata munafik, saudara, atau hypocrites, di mana digunakan untuk menyebut aktor atau orang yang memainkan peran dalam suatu sandiwara. Jadi, berdoa dengan bertele-tele di depan umum itu ibarat sedang bermain peran, berakting, menjadi aktor, atau bisa dikatakan mengenakan topeng. Dengan demikian bisa dipastikan tidak ada percakapan yang baik atau yang patut antara Tuhan dengan dirinya. Bahkan sikap pamer itu menunjukkan sikap yang tidak hormat kepada Tuhan. Nah, di sini orang Kristen yang tulus akan peka, akan bisa mencium kemunafikan atau roh pamer tersebut. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa berdoa tanpa bermain peran dan tidak pamer? Caranya adalah berdoalah setiap hari dan temukan perjumpaan dengan Tuhan secara konkret. Maka perjumpaan kita di dalam doa pribadi itu akan kita bawa di depan umum, akan menjadi kebiasaan kita. Begitu, saudara. Sebaliknya, apabila kita tidak pernah memiliki perjumpaan yang benar dengan Tuhan setiap hari, kita pun tidak akan pernah memiliki perjumpaan yang benar di depan orang lain. Maksudnya ketika kita berdoa. Ketika seorang yang punya doa pribadi tetapi tidak dengan perjumpaan yang benar, ketika ia berdoa di depan umum, ia akan kehilangan stabilitas doanya. Apalagi orang yang tidak berdoa setiap hari, tanpa semangat doa, tanpa perjumpaan yang benar dengan Tuhan, pasti akan bermain peran, akan berakting ketika harus berdoa di depan orang banyak atau di depan orang lain. Jadi, semua ini penting bagi kita untuk memahami apa itu doa, saudara. Kiranya ini boleh memberkati kita semua. Amin.